Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan syarat mutlak agar para tenaga honorer bisa ikut seleksi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada tahun ini pemerintah kembali membuka seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengangkatan P3K tahun ini rupanya memprioritaskan para tenaga honorer agar bisa diakomodir dalam pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun ternyata tidak semua rekan-rekan tenaga honorer dapat ikut serta di dalam seleksi penerimaan dan pengangkatan P3K pada tahun 2023. Walaupun demikian, di sisi lain seleksi P3K atau aparatur sipil negara tahun 2023 memang yang bisa dikatakan kebijakan real yang diambil oleh pemerintah di dalam rangka penanganan persoalan tenaga honorer. Jadi dengan program seleksi ini P3K dapat mengubah nasibnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Cuma yang menjadi persoalan adalah kebijakan afirmasi dan syarat pelaksanaan seleksi P3K yang memang masih terus dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah harus melalui tahapan tes seleksi kompetensi dasar ataukah hanya sebatas tes observasi saja. Nah, rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara telah mengusulkan seleksi dan pengumuman formasi pendaftaran P3 tahun 2023 akan dilakukan pada bulan ini, yakni bulan September tahun 2023. Namun di beberapa pemerintah daerah dan instansi daerah telah menyampaikan persoalan formasi serta syarat-syarat yang diberlakukan khususnya bagi para tenaga honorer agar dapat ikut serta di dalam seleksi penerimaan P3K. Syarat ini tentu tidak jauh berbeda dengan kebijakan-kebijakan di instansi pemerintah daerah lainnya, sehingga rekan-rekan para tenaga honorer dapat menjadikan syarat ini setidaknya bisa menjadi persiapan bagi rekan-rekan yang ingin ikut serta di dalam seleksi penerimaan P3K tahun 2023. Seperti yang diberitakan jpnn.com bahwa para tenaga honorer yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat memiliki peluang untuk menjadi aparatur sipil negara P3K. Namun hanya honorer yang memenuhi persyaratan yang ternyata bisa ikut mendaftar seleksi P3K tersebut. Diketahui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa formasi P3K yang pendaftarannya dibuka bulan September itu memang memprioritaskan para tenaga honorer guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Proses penerimaan P3K ini nanti akan dilakukan secara online dan dapat diakses melalui sscsn.bkn.go.id dan rencananya akan dimulai 17 September hingga 3 Oktober 2023. Jadi kalau kita melihat alamat website yang bisa dikunjungi dan sebagai wadah pendaftaran secara online sama dengan seperti biasanya, yakni sscsn.bkn.go.id. Jadi rekan-rekan bisa terus mengupdate informasi di situs tersebut. Untuk pemerintah Bogor sendiri sebanyak 4.327 formasi itu didominasi oleh tenaga fungsional guru yang mencapai lebih dari 3.000 formasi. Sisanya tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Kepala BKPSDM ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang memang harus dipenuhi oleh calon pelamar P3K. Salah satunya adalah mereka pegawai honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun. Pendaftar itu harus menyiapkan bukti honorernya, baik itu tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Jadi ini dibuka untuk honorer semua, maka itu harus dibuktikan karena akan diverifikasi.
Sedangkan persyaratan dokumen lainnya seperti ijazah, KTP bersifat normatif. Jadi rekan-rekan sekalian, syarat utama dari pendaftaran P3K ya ini para pegawai honorer ini memang harus telah bekerja minimal 2 tahun di instansi itu. Jadi ini mungkin saya pikir secara umum, oleh karena di pemerintah Gorontalo sendiri seperti video yang telah saya bahas sebelumnya memang juga mempersyaratkan masa kerja minimal 2 tahun untuk penerimaan atau pendaftaran para tenaga honorer dalam seleksi P3K. Jadi rekan-rekan sekalian, mulai dari saat ini bisa mempersiapkan surat pengangkatan atau SK pengangkatan tenaga honorer di instansi masing-masing. Tentu bagi rekan-rekan yang telah memiliki masa kerja atau memiliki surat pengangkatan minimal 2 tahun. Demikian rekan-rekan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.